kami tidak setuju, otomatis kan banyak kerugian buat saya. Gitu. Nah kemarin setelah saya ngobrol di Iwan itu, ada beberapa, saya sedikit cerita dulu, ada beberapa yang penelpon gelap ke saya. Oled, kamu itu bukan orang Tangerang katanya kan. Kamu tuh orang Serang dan kamu orang Pontang, kenapa harus ngurusin dapur Tangerang? Nah, saya bilang, wah kalau ini sepertinya, saya sempat baca buku namanya, judulnya itu buku itu Logika Penjajah. Karangan Yai Midi kalau saya itu. Yai Midi itu adalah seorang orang tua yang di Banten, dia sempat bikin buku judulnya Logika Penjajah. Nah salah satu di dalam buku Logika Penjajah itu, persis apa yang dikatakan si penelpon tadi ke saya, hei Holid, kamu orang Serang, orang Pontang, nggak boleh ngurusin Tangerang. Nah padahal, kalau menurut saya sebagai nelayan, harusnya mempunyai pandangan tidak boleh parsial gitu kan. Nah ciri-ciri penjajah itu yang mempunyai pandangan parsial. Sampai tingkatannya kita nggak boleh nolongin tetangga kita yang sedang kelaparan atau tetangga kita yang sedang dijajah. Begitu juga di laut. Kalau orang laut itu haknya. Ketika Tangerang menangis, ya orang Serang juga harus menangis. Ketika Rempang menangis, iya orang Serang juga harus menangis, harus ikut sakit. Ketika pesisir Manado Utara menjerit, ya orang Serang juga harus menjerit. Nah artinya ketika saya ngomong bahwa ini adalah dampak yang sangat berbahaya buat kami sebagai nelayan dan petani. Justru ketika saya melihat kejadian-kejadian di laut gitu kan, pemagaran laut, kemudian tanah diorok, kali diorok gitu. Ya saya bilang tadi, saya ini seperti dikelola oleh orang-orang yang kerangka berpikirnya cacat gitu Pak Karni. Kenapa cacat? Lingkaran yang besar kok dipaksa untuk masuk ke lingkaran yang kecil. Contoh, kedaulatan negara harus dicaplok kepada korporasi. Nah saya nggak mau dikelola seperti ini. Kenapa tidak mau? Dan pokoknya lebih baik saya melawan daripada hidup saya sebagai petani nelayan dikelola oleh korporasi. Karena Ainal yakin kalau saya ini sebagai rakyat dikelola oleh korporasi itu, sampai kiamat anak cucu saya pasti miskin. Karena saya sebagai objek yang dikelola, dia yang mengelola. Karena kenapa? Yang namanya korporasi itu pasti mikirnya untung rugi. Lah kalau negara pasti ada bicara tentang keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dan kesejahteraannya. Nah cuman di sini kami nggak merasa itu. Kami tidak merasakan itu.